1 minggu setelah Tejo ditumbalkan pada Nyi Roro Kidul, Nartasi bermimpi didatangi Sartika, manusia kesayangan Nyi Roro Kidul. Dalam mimpi itu, Sartika mengatakan kalau Nyi Roro Kidul menginginkan anak dalam kandungan Nartasi. Oleh sebab itu, di pagi hari, Nartasi menangis tersendu-sendu di hadapan tungku perapian. Tidak tega hatinya menumbalkan anak yang selama ini ia nanti-nantikan kehadirannya. Ki Bamantara mendekatinya. Ia belum tahu perihal mimpi Nartasi. Ada apa, Nartasi? Anak-anak kita, Ki. Anak kita mau diambil Nyi Roro Kidul. Mendengar pernyataan istrinya, sontak saja Ki Bamantara terkejut bukan main. Keningnya mengkerut. Ia mondar-mandir tidak karuan di dapur. Bingung apa yang harus dilakukan. Mimpi istrinya benar-benar seperti balok yang menghantam kaca. Hatinya pecah berkeping-keping. Ia tidak mungkin merelakan anaknya digondol oleh Nyi Roro Kidul. Itu hal yang paling konyol yang pernah ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun hidupnya dihabiskan untuk menantikan seseorang anak. Tapi setelah akhirnya Nartasi hamil, malah akan diambil Nyi Roro Kidul. Ki Bamantara lantas pergi ke pantai. Dibakarnya kemenyan yang sambil komat-kamit memanggil Nyi Roro Kidul. Yang datang malah Sartika. Perempuan itu berjalan dengan anggun di atas air. Nyi Roro Kidul mau anakmu, atau kau harus menukarnya dengan 50 anak-anak kecil yang akan dijadikan penghibur keraton, kata Sartika dengan nada yang sangat dingin. Baik, akan aku usahakan. Tanamkan ini di halaman belakang rumah tumbalmu, lanjut Sartika sambil menyodorkan sekantung biji kotoran kambing. Maka malam itu juga Ki Bamantara menanamkan butir demi butir biji kotoran kambing itu di rumah-rumah warga. Ia benar-benar tidak peduli apapun yang terjadi, asalkan anaknya selamat. Setiap rumah yang penghuninya punya anak kecil, pasti ia tanamkan sebiji kotoran kambing di halaman belakangnya. Tidak ada yang mengetahui aksi Ki Bamantara ini, karena warga Balagadang tertidur pulas malam itu. Keesokan paginya, anak-anak mereka hilang secara misterius. Ini adalah kehilangan terbesar sepanjang sejarah Balagadang. 50 anak dalam semalam raib digondol oleh pasukan Nyi Roro Kidul. Warga kebingungan dan mengamuk. Siapa lagi di Balagadang yang patut mereka curigai selain Ki Bamantara? Setelah hilangnya Tejo, mereka benar-benar yakin kalau anak-anak mereka juga hilang gara-gara Ki Bamantara. Kita perang sajalah. Aku sudah tidak sanggup hidup seperti ini, ujar salah satu warga yang memprovokasi. Betul itu Pak, sorak puluhan warga yang sudah siap membawa parang, bambu, bahkan pisau, dan benda lainnya yang bisa menghabisi Ki Bamantara. Aku tidak takut mati. Aku tidak takut kena teluh demi anakku. Aku harus menghabisi Ki Bamantara, sorak suara dari warga lainnya. Ya betul, kita siksa saja Ki Bamantara, orang terkutuk itu. Berbondong-bondong, warga Balagadang mengepung rumah Ki Bamantara. Mereka siap mati demi membunuh lelaki sakti itu. Obor-obor diacungkan ke atas, diiringi sumpah serapah yang mereka lontarkan untuk Ki Bamantara. Warga berkumpul dan mengelilingi rumah, sehingga tidak ada celah bagi Ki Bamantara untuk kabur. 3 orang dari mereka
membawa jerigen berisi minyak tanah untuk membakar rumahnya. "Keluar kau! Keluar kau, Bamantara!" seru seorang warga. "Ya, atau kami bakar rumahmu!" sambut warga lainnya. Sementara itu, Ki Bamantara sedang bertapa di dalam kamarnya. Ia sudah menyuruh Ngartasi untuk pergi ke hutan sebelum warga datang. Dengan tenang, Ki Bamantara duduk sila. Kedua tangannya bersedekap di perut. Matanya terpejam, bibirnya diam dan tenang. Ia bertelanjang badan, hanya menggunakan celana panjang berwarna hitam. Sementara di luar rumah, warga saling dorong-mendorong, saling suruh untuk masuk ke rumah Ki Bamantara. Tidak dipungkiri, rasa takut masih ada di hati mereka. Akhirnya, 5 orang memberanikan masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Selang beberapa menit, dari mulut pintu rumah itu terpental potongan-potongan tubuh manusia yang tidak lain adalah tubuh dari warga yang masuk barusan. Mereka terkejut melihat kejadian itu. Darah tercecer di mana-mana. Tubuh manusia terserak tak karuan di atas tanah. Hal itu membuat warga ketakutan. "Ayo kita serbu saja," ajak salah seorang warga untuk menyemangati. "Semuanya, jangan takut. Ini demi anak-anak kita tercinta. Serbu!" Mereka mendesak masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Di sana ada 5 ekor macan gaib yang siap mencabik-cabik tubuh manusia. 30 orang mati. Potongan tubuhnya tercecer. Salah satu dari mereka berhasil meraih Ki Bamantara dari semedinya, dan macan itu hilang. Ki Bamantara diseret paksa dari luar rumah. Mereka mengikatkan rantai pada lengan dan kakinya, sementara lehernya diikat sebuah tali seperti mengikat kerbau. Mereka menaburkan minyak tanah ke seluruh ruangan rumah Ki Bamantara dan hendak membakar rumah itu. Api seketika berkobar menyinari desa Balagadang. Asap membumbung tinggi. Anjing-anjing menguik ketakutan. Rumah Ki Bamantara perlahan ambruk dimakan api. "Kejar Ngartasi dan habisi dia," pinta salah seorang warga. "Dia pasti lari ke hutan. Ayo kita kepung ramai-ramai." Malam itu juga, warga berhamburan masuk ke hutan sambil membawa obor dan benda tajam. Sementara Ki Bamantara dirantai pada tiang besar. Mereka akan membunuh pasangan suami istri biadab yang membuat anak-anak mereka hilang. Sumpah serapah dilontarkan warga pada Ki Bamantara. Puluhan ludah meluncur ke wajahnya. Namun lelaki sakti itu tetap tertunduk sambil memejamkan matanya. Tidak tidur, ia hanya mencoba untuk tenang. Ngartasi berlari sekuat tenaga sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Ia memakai daster coklat. Tangan kanannya menjijik Petromax. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada yang mengejarnya. Dia harus berlari sejauh mungkin dari desa Balagadang agar anak dalam kandungannya bisa selamat. Sendalnya yang terbuat dari ban warna hitam membuat punggung kakinya lecet. Segera ia lepas sendal itu dan berlari kembali. Kedua kakinya menerjang-nerjang daun kering yang menggumpal di sepanjang jalan. Dari kejauhan, ia melihat cahaya obor berayun-ayun di antara ranting-ranting pepohonan. Wajahnya semakin ketakutan. Kakinya sudah tidak sanggup lagi berlari. Ngartasi berhenti. Ia melihat ada sebuah gubuk kecil di sebelah kanannya. Dengan tergopoh-gopoh,
ia masuk ke dalam gubuk itu. Petromax dimatikan. Napasnya terengah-engah. Ngartasi mengintip dari celah bilik gubuk. Cahaya obor semakin mendekat. Lalu muncullah para lelaki penduduk desa Balagadang. Mereka celingukan mencari keberadaan Ngartasi. "Ayo, semua berpencar dari sini," kata salah seorang lelaki yang membawa obor. Tunggu," pinta temannya. Ia melihat gubuk persembunyian Ngartasi. Perlahan mereka mendekat ke gubuk. Seorang lelaki berbadan kurus menendang pintunya. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ngartasi sudah melarikan diri. Akhirnya mereka menyerah dan tidak melanjutkan pencarian. Di desa Balagadang, warga kebingungan bagaimana cara membunuh Ki Bamantara. Tidak ada satupun yang mampu melukai kulit lelaki sakti itu. Golok yang disebatkan ke lehernya tidak dapat melukainya sedikit pun. Sudah puluhan kali balok kayu dihantamkan ke kepalanya, tapi Ki Bamantara malah tertawa-tawa. Lehernya juga sudah digantung di atas pohon, tapi tidak kunjung mati. "Ayo, kita bawa ke laut. Ikat kaki dan tangannya, rantaikan beban di kakinya, lalu tenggelamkan dia," usul seorang warga. "Ayo, setuju. Ayo, naik perahuku saja. Kita bawa Ki Bamantara ke tengah laut." Mereka merantaikan besi di kaki Ki Bamantara sebagai beban agar bisa tenggelam di tengah laut. 3 lelaki naik ke atas perahu dan tersungkur-sungkur. Ki Bamantara dipaksa untuk naik ke perahu. Didayunglah perlahan perahu itu ke tengah laut. Setelah dirasa jauh dari pantai, mereka menceburkan dan menenggelamkan Ki Bamantara. Tubuh Ki Bamantara tergerak-gerak, mencoba untuk melepas rantai di kaki dan tangannya. Tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya melemah. Ia tenggelam dan mati di dasar lautan. 3 lelaki di atas perahu tertawa puas melihat tubuh Ki Bamantara tenggelam. Kali ini mereka aman dari teror dukun biadab itu. Beberapa hari kemudian, Ngartasi masih bertahan di hutan. Ia berharap suaminya datang menjemput. Namun sampai saat ini suaminya belum juga muncul. Gubuk yang kecil beralaskan tanah itu menjadi tempatnya berteduh. Sehari-hari ia hanya memakan buah kecapi yang jatuh dari pohonnya. Bahkan ia juga memakan cangkang buah tersebut. Sementara untuk minum, ia harus berjalan 2 km ke arah barat. Di sana ada mata air yang selalu mengalir. Ditatanya dedaunan sebagai alas untuk tidur. Sementara Petromax miliknya sudah kehabisan bahan bakar. Jadi setiap malam ia di tengah kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi gubuknya. Ia seperti sendirian di tengah hutan.